Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Nasri Isjar dengan NIM 445250133. Di video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang pastinya sudah sangat akrab dalam kehidupan kita, yaitu televisi. Dari alat sederhana yang hanya bisa menampilkan gambar hitam putih hingga kini menjadi media hiburan dari informasi paling berpengaruh di dunia. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya televisi pertama kali ditemukan? Siapa yang menciptakan? Dan bagaimana perjalanannya bisa sampai ke rumah kita seperti sekarang? Yuk kita bahas di video ini sekarang. Tapi kayaknya ngomong-ngomong hari ini lagi trik banget. Bagusnya kita ganti kacamata dulu aja kali ya. Nah, kita untungnya udah nyiapin kacamata itu. Nah, kan kalau kayak gini jadi lebih enak. Nah, jadi kalian tahu nggak sih? Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para peneliti sudah bereksperimen dengan perangkat yang bisa menampilkan gambar bergerak. Misalnya tabung sinar katoda atau cathode ray tube yang ditemukan pada tahun 1897 oleh Carl Ferdinand Braun menjadi landasan teknologi televisi modern. Lalu, pada 1920-an, ilmuwan seperti John Logie Baird asal Skotlandia berhasil mendemonstrasikan sistem televisi mekanik dengan cakram pemindaian yang menghasilkan gambar bergerak. Tidak lama kemudian, televisi elektronik muncul pada 1927 oleh Philo Farnsworth mengembangkan sistem televisi elektronik yang menggantikan sistem mekanik. Setelah Perang Dunia II, televisi menjadi media massa utama di banyak negara. Siaran hitam putih atau black and white kemudian berkembang ke televisi warna, menjadi color TV pada 1950-an. Jadi dengan kata lain, televisi lahir dari kombinasi riset ilmiah dan teknologi industri. Dari mekanik ke elektronik, dari hitam putih ke warna. Selanjutnya kita masuk ke era televisi analog. Teknologi televisi analog adalah teknologi klasik yang menggunakan sinyal analog untuk mentransmisikan gambar dan suara. Artinya, kecerahan, warna, dan suara diwakili oleh variasi kontinu dalam amplitudo, fase, dan frekuensi sinyal. Sistem analog menjangkau pemirsa lewat 3 metode utama, melalui gelombang udara terestrial, kabel, atau satelit. Meski sangat populer, televisi analog memiliki beberapa kelemahan. Sinyal analog bisa terdegradasi, berhenti jernih jika terreferensi tinggi. Semakin besar layar, semakin terlihat linya atau noise gambar. Teknologi standar analog seperti NTSC dari Amerika Utara atau PAL dari Eropa dan SICAM dari Prancis atau Iran sudah digunakan selama banyak dekade sebelum pengalihan ke digital. Jadi, era analog adalah masa ketika televisi masih gelombang terus tanpa komprehensi digital. Cukup sederhana, namun dengan batasan teknis yang nyata. Lalu datanglah perubahan besar, yaitu televisi digital. Teknologi televisi digital menggunakan sinyal digital bit 0 dan 1 untuk mentransmisikan gambar dan suara. Bukan sinyal analog yang kontinu. Menurut sejarahnya, digital television mulai praktis muncul di tahun 1990-an. Contohnya di Amerika Serikat. Pada tahun 1990-an, sebuah perusahaan menunjukkan sistem televisi seluruhnya digital yang memicu Komisi Regulasi untuk mengembangkan digital target. Keunggulan digital antara lain kualitas gambar dan suara yang lebih baik dan aspek rasio layar yang lebih lebar, misalnya 16:9. Proses perubahan dari analog ke digital disebut dengan digital television transition atau analog switch off. Nah, di Indonesia ini, siaran televisi pertama kalinya dilakukan oleh siapa ayo? Oleh TVRI pada tanggal 24 Agustus 1962 bertepatan dengan pembukaan Asian Games keempat di Jakarta. Saat itu jumlah TV di Indonesia masih sangat sedikit dan acara yang ditayangkan juga masih terbatas. Tapi momen ini jadi tonggak sejarah besar buat dunia penyiaran kita di negara Indonesia. Sekarang kita lihat secara langsung apa saja sih perbedaan utama antara televisi analog dan televisi digital, supaya kita lebih paham nih kenapa perubahan ini penting. Misalnya perbedaan teknis dan dampak bagi penonton. Untuk sinyal sendiri, analog kontinu rentan terhadap noise atau intervensi, dan digital sinyalnya itu diskret 0 atau 1. Selama sinyal cukup kuat, maka gambar jernih. Bila sinyal melemah di bawah ambang tertentu, bisa langsung hilang. Ini disebut sebagai fenomena cliff digital dibandingkan analog yang makin buram perlahan. Kemudian kualitas gambar dan saluran. Digital memungkinkan resolusi yang lebih tinggi dan bisa punya beberapa sub saluran dalam satu frekuensi yang dulu dipakai satu saluran analog. Efisiensi spektrum dan penggunaan frekuensinya, digital menggunakan spektrum lebih efisien, memungkinkan penyiaran tambahan atau penggunaan spektrum untuk layanan lain. Untuk kompatibilitasnya sendiri, jika TV analog dia tidak punya tuner digital atau converter, maka setelah alih ke
ke digital mungkin tidak dapat menerima siaran tanpa perangkat tambahan. Dalam satu kalimat, televisi digital membawa kualitas dan kapasitas lebih proper. Sementara analog lebih sederhana tapi lebih rentan kualitasnya menurun dari sinyal yang lemah. Kenapa sih perubahan ini penting? Mengapa kita perlu pindah dari analog ke digital? Bakal saya sebutin beberapa alasannya. Yang pertama itu adalah untuk memperbaiki pengalaman penonton dan gambarnya, suaranya akan lebih tajam serta kualitasnya akan meningkat. Untuk meningkatkan kapasitas, satu frekuensi itu bisa digunakan untuk banyak saluran digital sehingga lebih banyak pilihan untuk para penonton. Baiklah, coba kita ringkas ulang dari materi yang kita bahas. Perubahan dari televisi analog ke digital bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal gaya hidup. Kalau dulu kita cuma bisa nonton acara yang ditentukan stasiun TV, sekarang kita bisa pilih sendiri, bahkan jadi pembuat konten lewat YouTube, TikTok, dan platform lainnya. Jadi bisa dibilang kita udah hidup di era dimana semua orang bisa punya saluran TV-nya tersendiri. Gimana nih menurut kamu? Lebih seru TV zaman dulu atau zaman sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Serta bagikan video ini biar makin banyak yang tahu sejarah keren tentang dunia pertelevisian dan ilmu penyiaran. Oke? Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sampai bertemu. Bye-bye.